Halo gitaris Indonesia, balik lagi sama gua Ronald dari tim Arya Pro. Kita lagi ada di Plaza Semanggi. Kita mau lihat nih hari ini di High End Guitar Experience 2022. Yuk ikutin gua. Ini booth kita, boothnya Arya Pro. Bisa lihat Arya is back. Nah, jadi masih sama gua, jangan kemana-mana karena masih banyak banget di acara hari ini. So, Hello gitaris Indonesia, gue Carlos dari Arya Pro Indonesia. Kali ini kita lagi ada di acara Guitar Experience 2022. Di sini Arya Pro menawarkan berbagai produk-produk yang menarik dan tentunya seri-seri terbarunya di tahun 2022 ini. Dan jangan lupa ada performance keren dari brand ambassador kita. Stay tuned. Halo, selamat sore semuanya. Siapa itu paling kenceng sebelah kiri? Akhirnya ada high end lagi ya, setelah 2 tahun, congrats. Bangkitlah pergitaran Indonesia, bangkit musisi Indonesia. Setelah 2 tahun dihantam drama dunia, nggak penting. Jadi sekarang waktunya thanks buat high end, thanks buat Bro Junet, thank you. Bikin lagi acara kayak gini, Indonesia butuh acara pergitaran kayak gini. Nih kayaknya kita tumbal pertama nih. Maksudnya tadi ada siapa? Genta ya tadi ya. Nih ya maksudnya kita main-main awal. Mudah-mudahan ya seru-seruan, lucu-lucuan. Kita dari gua Adit dari Elemen, ini ada Bro Langtip. Bro Langtip nih teman baik dari mana Bro tadi? Purwokerto gitu. Ini keren banget mainnya. Teman baik, YouTube channelnya ada, IG-nya ada, Bro Langtip ini silahkan di follow semuanya. Nah sore ini kita mau kalau bilang klinik kayaknya terlalu serius. Karena skill gue gitu-gitu aja sebenarnya, skillnya sih terbatas gitu ya. Kebanyakan main sulapnya, cuman kalau boleh kita bilangnya lebih sharing aja. Sharing, ngobrol, jamming tentang pengalaman-pengalaman. Tentang apa yang mau diketahui tentang sebuah filosofi dalam gitar dan lain-lain. Kalau ngomong skill banyak yang lebih jago setelah ini sampai besok hari Minggu itu luar biasa semua. Tapi apapun kita intinya ngeramein sini. Oke? Sepi amat. Anak band sepi amat anjing. Enjoy semuanya ya. Ini ada Bro Guswin. Halo, selamat sore semuanya. Siang menjelang sore semuanya. Thank you ya udah pada hadir di sini. Thank you banget buat Bro Junet High End Gitar bikin acara ini setelah 2,5 tahun acara permusikan vakum. Kita semua masih sehat dan bisa berkumpul di sini. Makanya kita 3 hari ke depan dari hari ini sampai Minggu berhappy-happy bareng. Oke. Siap, oke. Nah seperti ya tadi udah dikasih tahu Bro Adit ya. Jadi di sesi ini kita mau sharing ya. Jadi kita lebih sharing itu walaupun memang kita dari tim Arya Pro, cuman kita di sini
nggak hard selling lah atau nggak soft selling juga kali ya Bro Adit ya? Kayaknya enggak ya. Nah, ya kita mau sharing aja hal-hal yang bersifat filosofis. Nah kenapa gue bilang filosofis pergitaran, ini penting ya. Jadi karena apa? Dengan memahami suatu filosofi kita akan tahu bahwa sebenarnya misalkan kita menginginkan sesuatu atau kita ingin menuju sesuatu, kita tahu jalan apa yang tepat dan langkah apa yang harus dilakukan. Itu kalau kita memahami suatu filosofis ya. Makanya yang kita mau sharing-sharing bareng-bareng, kita ngobrol bareng di sini adalah sharing tentang pergitaran. Oke, ini bisa berlaku buat semua ya. Jadi baik untuk pelaku industri musik, hobis, gitar, atau mungkin buat pedagang gitar pun ini sharing ini berguna. Gue bisa pastikan. Jadi ikuti sampai 40 menit, 45 menit ke depan ya guys ya. Alright. Oke, langsung aja. Bro, itu lu nyala gak sih? Nyala ya? Nah, belum ya? Ya, tolong dinyalakan Pak mic-nya yang ada di tempatnya Mas Adit. Yes. Oke. Thank you. Itu nyala nggak? Cuk. Oke. Cek. Oke, nyala ya. Semua ya. Aman. Oke, aman ya. Oke, langsung aja nih. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah gue siapin yang kita bisa sharing dan ini bagus banget pertanyaannya. Jadi gini, gue mau nanya dulu untuk Bro Adit ya. Jadi gini Bro Adit, kalau buat lo tuh gitar tuh apa sih Bro Adit? Karena kebetulan kalau jawabnya gue sebagai musisi, gitar part of my life. Oke, Oke, jadi itu bagian dari pekerjaan dan bagian hidup. Gitu. Tapi untuk umum gitar tempat berekspresi. Oke, jadi buat lo kalau as a musician, gitar itu adalah part of your life, Iya. di mana lo mencari nafkah dan berkarya. Yeah. Tapi kalau buat orang umum, secara umum itu wadah Bisa jadi salah satu media untuk berekspresi, untuk Media berkesenian lah. media untuk ekspresi ya, setuju. Nah kalau untuk Mas Bro Langtip, gimana pendapat lo nih? Gitar itu kayu yang disenarin Oke, nggak apa-apa. sebagai sarana buat kita nyampein kata-kata Oke. dan buat ngungkapin isi hati kita lewat alunan nada begitu. Oke, Wis. mantap. Ada lagi tambahannya Udah, mungkin? cukup. Cukup, berarti walaupun basicnya hanya dari kayu yang disenarin, tapi ternyata bisa lebih dari itu ya? Oke, itu guys. Nah inilah pendapat dua tadi dari Bro Adit dan juga Bro Langtip ya. Untuk apa itu gitar. Tentunya tiap orang punya definisi masing-masing ya. Gitar tuh apa sih? Mungkin ada orang yang menganggap gitar itu ya memang alat musik. Ada juga mungkin yang menganggap gitar itu adalah investment. Tapi itu masing-masing orang beda-beda. Oke, sekarang nomor 2 nih. Gue mau nanya lagi, kembali ke Bro Adit. Nah ini Bro Adit, gue mau tanya. Kan tadi lu bilang kan gitar itu adalah part of your life, di mana lu memang mencari nafkah, memang lewat gitar dan bermusik, berkarya. Nah, berarti ada dong hal-hal apa aja sih yang lu harus perhatikan kalau lu milih gitar bro? Kalau lu? Kalau dulu mungkin gitar lebih awalnya sebagai soundnya ya. Tapi kan semakin berkembang ke sini gitar juga jadi sesuatu yang lebih fancy. Lebih fancy secara visual. Fancy Nah ya? jadi kalau boleh dibilang di antara kalau ada anak band manggung gitu selain drum, gitar adalah part yang visualnya paling fancy. Oke. Gitu, jadi selain drum itu, Oke. jadi yang pertama dia adalah visualnya adalah fashion. Fashionnya ya berarti ya? Oke. Gitu. Nah kemudian berarti hal-hal apa aja yang lu perhatikan nih kalau dalam milih gitar? Ya setelah Selain tadi, fancy setelah bentuknya sesuai dengan selera ya, selera masing-masing. Kemudian ada fashionable-nya, ada fancy-nya. Oke. Baru kita lihat soundnya jelas gitu, sound yang dihasilkan. Walaupun kadang-kadang kalau dulu belum mikir sebuah gitar itu kan hanya puzzle dari sebuah rangkaian sebuah musik. Ataupun instrumen yang ada terjadi gitu. Nah ada efek, ada gears, ada ampli dan lain-lain. Tapi sebelum nyampe ke sana orang tetap yang dilihat pertama adalah gitarnya pakai gitar apa, soundnya gimana, bentuknya asik apa enggak, setelah itu baru ke yang lain. Dan juga itu tentunya cocok buat postur lu ya? Artinya karena kan tadi lu bilang fashion ya, fashion dan fancy Fashion, ya. iya. Oke, siap. Nah kalau untuk Bro Langtip gimana? Kalau dalam hal-hal apa yang diperhatikan nih dalam memilih gitar? Kalau sebelum milih gitar kita harus tahu kebutuhan kita apa. Oke. Nyesuaiin kebutuhan musik Oke. kita sendiri sama
Dilihat, kalau aku sih, kalau lihat pertama sih dari visual dulu Om. Visual dulu Iya, ya. Berarti visual ada dulu. mirip-miripnya ya dengan Iya. Bro Adit ya berarti ya. Penting sih nomor satu sih. Oke, visual dulu ya. Visual dulu, baru sound, dan Sound. baru playability dan lain-lain. Itu. Ya. Oke, Gitu. siap. Berarti ada benang merah nih. Berarti adalah dari visual dulu ya berarti ya. Sepakat ya berarti ya. Ya, desain semakin kesini memang jadi satu bagian penting dalam sebuah bentuk gitar. Ya. Fashionable adalah part of life yang sudah juga menjadi bagian keseharian, terutama juga untuk musisi. Yes. Setelah soundnya bagus, visualnya bagus, baru orang akan nyobain, baru kita ngomong playability, kita ngomong detail, material dan lain-lain. Tapi itu balik lagi selera kan, tiap orang beda-beda. Gitu. Betul. Berarti ada kalau bisa disimpulkan, berarti ada bisa dibilang ada benernya kalau ada istilah tuh love at the first sight dong. Iya. Betul ya, Iya, setuju iya, ya? iya, betul, Setuju ya betul. berarti ya? Yoi. Betul ya? Alright. Sip, thank you jawabannya. Nah nomor 3 nih, ini masih berkaitan juga tadi dengan nomor 2 dalam hal pemilihan gitar. Jadi gini, kalau untuk Bro Adit, hal-hal apa aja yang membuat lu pede atau confident dalam menggunakan gitar tersebut? Hal-hal apa aja sih kira-kira? Hal-hal apa aja? Iya, kalau pertama balik lagi, tadi adalah bentuk desain. Betul, oke. Kadang-kadang kalau zaman dulu kita ngeliat gitaris siapa, gitarnya kayak gitu, kita pingin gitarnya kayak gitu sama kayak idola kita gitu ya. Yes. Tapi ternyata pas kita pakai, kok muka kita juga beda kan sama orang bule ya gitu bentuknya ya. Jadi gue orang bule keren, pakai gitar itu keren. Pas gue cobain ke gue, kok kayaknya gue cupu ya gitu ya. Itu juga jadi, nah tapi balik lagi kalau buat kita pribadi pertama adalah di luar visual yang oke dan ternyata soundnya memenuhi kita. Yes. Pertama kitanya nyaman dulu. Nyaman dulu Ya ya. itu yang maksudnya mungkin harus banyak dipahami juga bahwa gitar itu banyak tipenya, banyak desainnya. Walaupun ujungnya bunyinya di situ doang, clean, distorsi, delay. Tapi desain itu mewakili akhirnya bisa membuat kita punya confidence, Yes. kenyamanan yang akhirnya bisa menampilkan sesuatu yang baik ke depannya. Betul. Jadi intinya ya selain dari penampilan juga, tapi dari ada faktor kecocokan tadi dan juga dicocokin apa pas kita coba gitarnya apakah ini Iya. switch atau kita Iya, enggak gitu ya. Tapi itu proses ya untuk sampai ke titik itu Iya. nggak langsung seperti awal langsung suka itu dan cocok. Betul. gitu kan. Iya. Nah ini akan ada pertanyaan lanjutan nih, tapi ya akan ada Ya, lanjutannya ya. lagi sih ya. Oke, nah kalau Bro Latif gimana? Hal-hal apa aja sih yang membuat lu pede dalam menggunakan gitar tadi setelah tahap Ya kedua pertama kayak balik tadi sih. PD pertama kalau kita cocok, kita udah suka awalnya visualnya kita suka. Kedua kalau tone dan playability-nya tuh cocok sama preferensi pribadi saya. Udah itu Kitanya ya? itu aja. Itu ya, Iya, berarti ya. itu bakal pede banget sih mainnya. Betul, jadi setelah dilihat kita coba ya, Ya. apakah memang neck profile dan lain-lainnya cocok semuanya. Ya. Nah itu akan membuat kita lebih pede ya dalam bermusik ya dengan gitar tersebut ya. Oke, ini juga masih ada kemiripan. Oke, pertanyaan berikutnya gini. Tadi lu bilang proses nih, nyambung pertanyaan tadi. Jadi gini, dalam perjalanan lu main gitar nih, proses apa aja yang dilalui sama lu? Sehingga pada akhirnya kita bisa mengetahui gitar apa sih yang cocok buat lu. Nanti nggak? Jadi misalkan mungkin awal-awal mungkin lu ngeliat ini Keith Richards nih, kan pakai Telecaster nih. Tapi ternyata di musik lu atau perjalanannya lu ternyata nggak cocok dengan model Telecaster. Nah maksud gua proses apa aja yang lu laluin sehingga pada akhirnya lu bisa menemukan gitar apa sih yang cocok buat lu. Nah Ini juga jawabannya prosesnya panjang bro gitu. Jadi ya balik lagi dulu kita dengerin siapa, mengidolakan siapa, banyak terreferensi siapa. Itu akhirnya menjadi akumulatif dan membantu kita untuk lebih lebar dalam mendengar sebuah referensi. Oke. Tapi pada saat kita membutuhkan untuk diri kita sendiri, itu perlu satu fase lagi di mana kita merasa bahwa part kita adalah ini yang paling nyaman. Ini sudah bukan di luar masalah skill. Ini sudah bukan masalah apapun tapi lebih kepada kenyamanan personal. Jadi biarpun misalkan skill tapi ternyata gue gitarnya cocoknya yang kayak gini. It's okay. masalah Jadi ya. selama ini lebih ke personal taste gitu. Personal taste ya berarti Nah, ya. personal taste-nya bisa didapat gimana? Banyakin nongkrong, banyakin main, banyakin gaul, banyakin denger referensi, sama banyakin banyak tahu semakin banyak referensi, semakin banyak musik akan mempengaruhi juga kita punya katalog Betul. tentang sebuah produk. Gitu. Dan itu memang perjalanannya nggak singkat ya. Nggak singkat. Iya nggak karena singkat. nongkrong kan nggak cuma semalam 2 malam dapat Iya. kepastian. Makanya kalau buat anak band nongkrong itu mahal. nongkrong mahal Nongkrong ya. itu mahal. Kenapa? Dari nongkrong pertama kita banyak tahu tentang banyak hal. Dari nongkrong kita akhirnya bisa dapat rezeki banyak. Oke. Saling silaturahminya. Dari nongkrong kita akhirnya juga banyak mengetahui perkembangan zaman tidak hanya soal alat, gears, apapun.
Apapun Kayak ya. gitu. Ya, jadi mahalnya bukan hanya mahal karena beli teh botol sama beli rokok doang. Bukan ya itu ya, bukan di situ ya. Ya. Tapi ya, get it, man. Iya, oke. Ya, jadi itulah perjalanan yang lu rasakan ketika akhirnya ini seseorang tuh akhirnya menentukan Bapak, oh misalkan lu adalah Les Paul guy misalkan. Atau ada orang yang menentukan Bapak dia adalah Stratoman bukan karena dia suka hanya model yang kayak Strat. Tapi memang perjalanannya dia butuh. Sama ini juga sih biasanya nanti karakter permainan itu mempengaruhi juga kebutuhan gitarnya apa. Kebutuhan gitarnya apa gitu, ya. Iya. Jadi kayak gue mungkin dari dulu terbiasa single cut atau tipe Les Paul gitu. Ya memang karena gue keterbatasan gue dalam skill untuk bermain dengan super strat atau tipe-tipe yang lebih futuristik, gue agak terbatas. Jadi ya udah gue pakai yang begini aja, tapi minimal gue bisa maksimalin apa yang gue bisa, itu aja. Betul. Dan yang penting itu adalah diri lu ya. Iya. Itu yang paling penting ya dari semuanya ya. Sendiri, betul. Thank you bro. Nah kalau Bro Langtip gimana nih? Jadi lu bisa sharing nggak dalam perjalanan main gitar tuh proses apa yang harus dilalui sih? Sehingga akhirnya bisa mengetahui Bapak gitar yang cocok buat identitas kita nih. Nah, sebenarnya jawabannya nggak jauh beda sama Bro Adit. Tapi kalau aku sempat coba-coba dulu beberapa tipe gitar. Sampai akhirnya menemukan ternyata aku tuh cocok di Strat gitu. Di Strat, karena apa? Karakter permainannya, style permainannya aku lebih masuk di Strat gitu. Akhirnya aku di Strat begitu. Jadi intinya ada satu benang merah juga ya antara Bro Adit dan Bro Langtip adalah memang dalam proses coba-coba sama kecocokan di musik ya berarti ya. Iya, dan itu waktunya berjalan gitu dalam proses waktu yang cukup panjang gitu. Jadi nggak bisa hanya cuman ya balik lagi nggak bisa hanya cuman 1-2 malam doang tapi ya memang ini perjalanan tadi ya dari nongkrong kata-kata orang. Lihat referensi yang lain juga. Paham. Ini udah 4 pertanyaan nih. Mungkin dari para audiens ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak buat ke Bro Adit dan Bro Langtip? Ayo silakan mau tanya. Mungkin Bro Josapat. Silakan nggak apa-apa. Ayo dong, thank you bro. Silakan. Halo, gue Josapat. Udah dengerin musiknya Mas Adit dari zaman SMA dulu. Dan lihat juga Bro Langtip di YouTube, keren banget. Thank you. Pengen Mas Adit beda gak sih? Kan Mas Adit kan sebelumnya kan udah pakai tipe single cut Les Paul gitar sebelumnya tuh. Ya. Sama gear yang Mas Adit paling sekarang pakai nih, rasa bedanya di mana sih Mas? Sebetulnya nggak terlalu jauh berbeda sih, karena kebetulan secara tipe dua-duanya bertipe single cut, bertipe hampir menyerupai Les Paul dengan konfigurasinya humbucker. Mungkin kalau tiba-tiba gue di tengah-tengah ada single humbucker, nah itu mungkin agak beda ya. Tapi karena dari dulu terbiasa humbucker dengan kalau single cut kan pasti rata-rata 2475 ya bro. 2475. Jadi sebetulnya nggak terlalu signifikan aja itu. Aman kok itu. Kalau secara sound juga semua hampir sama karakternya. Kan tadi kita bass EQ itu adalah kuping. Jadi pada saat lu memakai gitar apapun, sound gears apapun, itu sama seperti kita nyetel ini bro, kita nyetel tip mobil. Mau tip mobil mereknya apa aja, tapi pasti kuping lu sudah refleks untuk mengatur mid, low, high-nya sesuai dengan kuping kita ya. Kuping lo. Betul, setuju. Pada saat si tip mobil brandnya diganti, lo akan EQ lagi dengan di range itu juga kan? Itu juga betul. Itu memang itu gift dari Tuhan. Itu gift dari Tuhan. Jadi the best EQ adalah kuping kita sendiri. Sama seperti gears. Pada saat gue berpindah gitar, selama masih bentuknya single cut atau Les Paul dengan 2475 dan humbucker, harusnya nggak terlalu repot ya. Ininya jauh, gitu ya, aja betul. sih. Betul. Jadi EQ emang udah ada di otak ya sebenarnya. Iya. Ada di kita. Udah ada di program. Udah dilatih dari kecil sebetulnya gitu. Betul. Alright, kira-kira gimana terjawab pertanyaannya Bro Josapat? Thank you ya. Gimana ada pertanyaan lagi dari audiens lain mungkin? Ya nih mungkin ada yang malu-malu, nggak apa-apa, jangan malu, tanya aja daripada nyasar di jalan ya. Ayo gimana, ada yang mau tanya? Silakan. Ayo tanya dong. Ayo ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada yang mau tanya, mungkin kita selingin dulu ya. Kita mau ada satu jamming pertama nih, sebelum ke pertanyaan berikutnya. Silakan dulu, di jammingin dulu.
Alright, alright, alright. Thank you. Applause-nya. Thank you guys. Thank you. Oh ya, tadi soal pertanyaan, tadi gue lupa nanya nih. Yang di online ada yang nanya nggak? Nah sekarang kan kita zaman 2022 nih kan pertanyaan nggak hanya dari audiens yang off air, tapi dari yang online juga. Ada nggak yang nanya? Coba kita jawab pertanyaannya, ayo. Jadi kalau menjawab pertanyaan nggak hanya dari yang hadir di gedung ini, tapi bisa juga menjawab pertanyaan dari seluruh pelosok bumi selama masih ada internet. Nah, gimana, apakah ada pertanyaan yang dari online? Mungkin? Nggak ada? Belum ada yang tanya? Belum ada yang tanya berarti pada terpana ya? Pada permainannya Bro Adit dan Bro Langtip ya? Alright, oke. Karena nggak ada pertanyaan kita lanjut lagi. Oke, gimana, settingan aman? Aman ya. Aman ya. Oke. Nah oke, kita lanjut ke pertanyaan sharing-sharing yang berikutnya ya. Nah jadi gini guys, kalau ngomong gitar itu kan, ada yang nanya sekarang barusan. Oke, ini bisa di ini nggak, tolong diambil. Pertanyaan online pertama, tunjukin kelebihan pick-up-nya dong. Oke, pertanyaan dari online, tunjukin kelebihan naik pick-up-nya dong. Berarti kalau gitu, ini kebetulan lagi ada dua model yang berbeda. Mungkin ini Bro Adit bisa coba mainin 30 detik untuk pick-up naik. Sama nanti untuk Bro Langtip 30 detik untuk pick up neck-nya ya. Oke, dari Bro Adit dulu aja. Oke, ini dia pick up neck. Oke, nah ini berarti yang untuk lagi paralel nih. Ini lagi paralelnya. Nah itu yang paralelnya. Oke. Oke, ini pick up bridge-nya. Oke, single dan paralel. Oke. Alright, oke cukup. Thank you banget Bro Adit. Nah coba yang pick up neck untuk yang model full tone. Alright, itu dia bunyi pickup neck dari single coilnya dan pickup humbucker dari yang model PE ya. Oke, semoga pertanyaan terjawab. Masih ada pertanyaan lagi nggak dari online? Masih ada lagi? Boleh coba. Pertanyaan online kedua. Nih, kenapa gitarnya bisa harganya murah tapi kalau dilihat-lihat speknya mahal? Sama tadi ada komen dari yang nanya pickup. Yang tadi dia bilang setelah mendengar dari Bro Adit dan Bro Langtip, jawabannya sweet katanya. Alright. Jadi pertanyaan kedua adalah kenapa gitarnya bagus? Tadi pertanyaannya apa? Iya, intinya gitarnya bagus tapi ini harganya terjangkau gitu ya. Oke, ini pertanyaannya. Ini sebetulnya kita di sini nggak mau ngebahas harga loh. Kan tadi seperti di awal kan kita udah bilang kan kita nggak ngomongin harga jualan atau apa. Tapi karena
pertanyaannya dari online yang bertanya, ya kita harus jawab dong kan, nggak sopan kan. Kalau ada orang nanya kita nggak jawab kan, ya nggak Bro Adit. Nah oke, jadi gini, di zaman sekarang kan kita ngomong tahun 2022 nih. Tahun 2022 itu teknologi kan sudah maju. Jadi walaupun ini made in China, dia produksi, company-nya sendiri made in Japan. Company sendiri company Jepang, tapi produknya sendiri made in China untuk yang sekarang lagi dipakai. Nah, teknologi tahun 2022 itu berbeda dengan tahun 1980 atau 1990. Yang memang teknologi untuk bikin barang bagus itu harus made in negara bule. Sekarang untuk negara Asia, khususnya kayak Cina atau Indonesia, itu udah bisa membuat gitar dengan harga yang terjangkau tapi kualitas bagus banget. Karena apa? Benang merahnya satu, teknologi. Dengan teknologi yang sekarang makin maju, orang itu makin bersaing dan tiap-tiap produsen makin bersaing membuat barang dengan harga semurah-murahnya atau semakin terjangkau, tetapi harganya tapi kualitasnya itu yang istilahnya high spec. Nah itu penjelasan paling logis. Dan itu nggak cuma semua bidang atau nggak cuma gitar ini aja sih, sebetulnya bisa dibilang semua bidang ya. Mau istilahnya mau dari handphone, mau dari mobil, mau apapun, semua udah bagus. Karena balik lagi, benang merahnya adalah ini tahun 2022. Ini bukan tahun 1990 yang barang bagus tuh hanya made in negara bule. Itu penjelasannya. Ini semoga bisa terjawab ya. Oke, masih ada pertanyaan berikutnya? Nggak ada, oke kita lanjut lagi ya sharing-sharingnya ya. Jadi semakin mantap dan semoga tadi walaupun pertanyaannya tentang harga tapi jawabannya itu bukan hanya soal harga, tapi memang lebih ke pengetahuan umum tentang gimana produk dan gimana perkembangan industri di tahun 2022 ini ya guys ya. Alright. Pertanyaan terakhir, nah ini gue nanya ke lu atau ke dia nih? Pokoknya susah dia dulu. Ya orang susah dia ya. Ya udah gantian deh, oke. Sekarang ke Bro Langtip. Gini, nah saya nggak akan nanya bahas tip untuk menjadi professional musician. Ya kalau mau di-sharing sih nggak apa-apa juga. Cuman gini, ada tips yang ingin dibagi nggak? Kalau ingin kita bisa main gitar dengan enak, dengan gaya kita sendiri gitu. Ini beda loh dengan profesional musician ya. Jadi, kita udah nemuin gaya kita yang kita bisa main gitar yang enak menurut versi kita. Nah, punya saran nggak, Bro Langtip? Maksudnya gimana Om? Oke gini, jadi ini contoh aja. Jadi tips yang ingin dibagi apabila ingin bisa bermain gitar dengan enak dengan gaya kita sendiri. Jadi main gitarnya enak nih, tapi gayanya kita sendiri. Jadi enak bukan gayanya orang ya, karena kan ada orang yang main gitarnya enak tapi mungkin sebenarnya ya itu bukan jadi diri kita nih. Iya. Nah itu, ada nggak kira-kira? Mungkin pertama harus memilih gitar yang tepat. Gitar yang tepat dulu Gitar yang tepat dulu, terus be confident sama be yourself, itu aja. Be yourself ya. Oke. Ada saran lain? Udah itu aja? Udah cukup. Itu aja ya. Alright, thank you. Nah kalau Bro Adit. Ayo. Buat gua pertama adalah tetap jadi diri sendiri. Oke. Misalkan, dia kan tadi pertanyaannya gimana nemuin karakter kan, ya, maksudnya karakter. Skill itu perlu, kita perbanyak skill, perbanyak pergaulan segala macam, perbanyak referensi. Tapi pada saat kita bermain tanpa disadari bahwa alam bawah sadar kita, kebanyakan pemusisi adalah akan bermain di pengulangan yang sama. Yes. Pengulangan yang sama, itu lagi, itu tanpa disadarin, itu alam di bawah sadar. Misalkan ternyata nyamannya main pentatonik lah. Yang kata semua gitaris cupu mainnya cuma bisa main pentatonik. So what? Lu ngomong gitu ke Slash juga sama Slash diketawain. Slash mainnya pentatonik doang cuy. Doc Aldrich gitaris Whitesnake itu main pentatonik doang. Zakk Wylde itu pentatonik doang. Tapi kalau satu hal sekecil itu tetap lu bisa maksimalin dan lu yang penting mainnya enak. Lu akan tetap bisa terdengar jadi sesuatu. Daripada lu maksain banyak hal, tapi akhirnya lu jadi lebay dan lu tidak outstanding di antara yang lain. Oke. Gitu. Kita nggak usah ngomong Steve Vai, dia alien. Kita tidak usah ngomong Steve Lukather, prosesnya panjang. Tadi yang gue bilang adalah kita untuk lebih kecerminan kitanya, kayak gitu aja. Itu sendiri ya, Gitu. pokoknya
jadi diri kita sendiri. Jadi kita sendiri enjoy, be yourself. Iya. Lu enjoy, energi itu akan nyampe ke penonton. Lu main cuman bisa pentatonic, chordnya cuma 3. As long as lu enjoy, penonton happy. Nonton happy juga. Karena musik adalah resonansi energi. Iya, betul. Itu kurang lebih. Karakter itu akan terbentuk seperti itu. Dan yang menentukan karakter bukan kita. Nanti orang pada saat melihat kita, ya orang ngeliat gue mungkin seringnya ngeliat pakai single cut atau Les Paul. Ya orang ngeliatnya gue ini seperti Les Paul Man. Padahal gue gak pernah mengklaim gue di Les Paul Man. Cuman karena orang sering liatnya itu jadinya image-nya kayak gitu karakternya. Betul. Gitu, Setuju. Dan lebih. itu kalau gue simpulkan juga itu seperti snowball effect ya. Jadi seperti efek bola salju yang semakin kita berkuat di situ makin bergulung dan makin besar ya kuat ya. Betul. Alright. Kayak gitu. Alright guys, thank you banget ya udah ngelihat kita di sini. Bro Adit, thank you banget ya. Bro Latif juga thank you banget. Oke, kalau ada mau nanya-nanya lanjut ke mereka bisa mampir ya ke boothnya Arya Pro ada di sini. Jadi kebetulan boothnya di sini posisinya tusuk sate dari sini. Jadi dari sini masuk paling mentok. Nah itu boothnya Arya Pro. Oke, penutup masih ada satu jamming terakhir dari Bro Adit dan Bro Latif. Enjoy guys.
Yo, gimana? Seru banget kan? Acara Arya Pro hari ini di High End Guitar Experience 2022. Jadi, sampai ketemu lagi.